Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kusnultima dengan NIM akhir 1013. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi kebijakan publik melalui proses implementasi program vokasi. Karena masalah kebijakan program vokasi ini, karena vokasi dibentuk untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Alasan mengapa program vokasi dibentuk yaitu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, menjawab kebutuhan pasar kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan efisiensi pendidikan dan akses pendidikan. Temuan hasil evaluasi terhadap 6 tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi konteks, yaitu menentukan berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan program. Kemudian yang kedua, evaluasi masukan, yaitu menilai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi proses, yaitu mengevaluasi pelaksanaan program termasuk pelatihan, supervisi, dan keterampilan instruktur. Kemudian yang keempat ada evaluasi produk, yaitu menilai hasil program termasuk tingkat penempatan kerja dan pencapaian kualifikasi, kejuruan, dan yang relevan. Kemudian yang kelima adalah indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pendekatan evaluasi program vokasi. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang penting untuk mengevaluasi kebijakan karena memberikan informasi yang dapat diandalkan dan valid tentang hasil kebijakan berdasarkan tujuan dan target program formal yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan administrator. Berikut beberapa alasan mengapa evaluasi formal itu penting, yaitu untuk menentukan kinerja kebijakan, yang kedua mengukur efisiensi kebijakan, yang ketiga mengukur keluaran kebijakan, dan yang terakhir menghindari terulangnya kesalahan yang sama. Kemudian di sini dampak positif adanya program vokasi yaitu satu, meningkatkan kualitas SDM, yang kedua meningkatkan peluang kerja, yang ketiga meningkatkan kompetensi. Kemudian di situ juga ada dampak negatifnya yaitu meningkatkan persaingan, yang kedua mengurangnya persiapan, yang ketiga tantangan dalam menyediakan lulusan. Kemudian aspek indikator evaluasi dalam program vokasi. Yang pertama, program pendidikan vokasi mempunyai banyak kelemahan dan ancaman, namun juga mempunyai kekuatan dan peluang. Kemudian yang kedua, program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mengurangi biaya yang meningkatkan efektivitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, pemerintah memiliki beberapa program untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia, antara lain pendidikan vokasi, perluasan cakupan program bidik misi, dan perluasan cakupan kartu prakerja. Kemudian yang terakhir, pemerintah akan fokus pada penguatan program vokasi bagi industri yang memiliki asosiasi kuat dan skema vokasi yang sudah berjalan untuk sektor otomotif. Kemudian indikasi perluasan program vokasi yaitu program SMK Pusat Keunggulan dan program Kampus Merdeka Vokasi. Kemudian program vokasi Matching Fund, yang ketiga metode PBL atau Project Based Learning. Evaluasi program vokasi. Apakah capaian pembelajaran lulusan SMK selaras dengan kebutuhan dunia kerja? Apakah ada hubungan erat antara lembaga vokasi dan DUDI atau dunia usaha dunia industri untuk memastikan siswa siap memasuki pasar kerja? Kemudian apakah program vokasi responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi? Secara keseluruhan, meskipun terdapat perkembangan positif dalam program vokasi ini, masih terdapat ruang untuk memperbaiki dan evaluasi yang berkelanjutan. Yang terakhir, program
Vokasi adalah program pendidikan yang menawarkan pendidikan tinggi terintegrasi dengan praktis dan berfokus pada keahlian. Dari perencanaan advokasi yang direkomendasikan, diharapkan dapat melibatkan jaringan organisasi formal, non-formal, dan informal, dan dapat membantu untuk mendapatkan pengalaman kerja yang baik dari bidang yang diminati serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.